Halo semuanya, berjumpa lagi di pelajaran bahasa Jerman dan kali ini kita akan belajar mengenai personal pronomen atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut sebagai kata ganti orang atau subjek. Nah, kata ganti orang atau subjek dalam bahasa Jerman itu ada untuk singular dan plural. Mari kita mulai dengan kata ganti orang pertama, yaitu untuk menunjukkan saya adalah ich. Saya, ich. Dan untuk kata ganti orang pertama plural, dalam bahasa Indonesia kita sebut kami, maka dalam bahasa Jerman kita sebut dengan wir. Wir kami dan ich adalah saya. Contoh kalimatnya untuk yang kata ganti orang pertama tunggal misalnya ich wohne in Sukabumi. Sementara untuk wir wohnen in Sukabumi. Kita lihat pada kalimat berikut ini. Ich heiße Maria. Ich komme aus Surabaya. Ich habe eine Tochter. Wir wohnen in Jakarta. So, di sini disebutkan ich heiße Maria. Nama saya Maria. Ich komme aus Surabaya. Saya berasal dari Surabaya. Ich habe eine Tochter. Saya mempunyai seorang anak perempuan. Kemudian kalimat terakhir adalah wir wohnen in Jakarta. Nah, wir ini mengacu ke iya betul, mengacu ke saya dan anak saya. Jadi kami tinggal di Jakarta. Nah, kemudian kita ke personal pronomen untuk kata ganti orang kedua bentuk tunggal dan plural. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ganti orang kedua itu menunjukkan ke kamu. Kamu itu tunggal. Sementara kalau misalnya kita menunjukkan orang kedua plural, itu kita bisa mengistilahkan dengan kalian. Nah, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan iya. Iya adalah kalian. Cara pembacaannya iya adalah iya. Hanya tidak dibaca ya. Contoh kalimatnya misalnya untuk du, Jan, woher kommst du? Jan ini nama orang. Woher kommst du? Woher itu adalah kata tanya. Dari mana? Kommst du itu adalah kata kerja untuk du. Woher kommst du? Itu untuk du. Sementara untuk iya, ini berarti untuk kalian. Berarti lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, dan sebagainya. Di sini kita ada nama Maria dan Lea. Ada dua orang wanita. Kita tanya, Maria und Lea, woher kommt ihr? Nah, ini ia-nya di belakang. Woher kommt ihr? Dari mana kalian berasal? Oke. Nah, kemudian sekarang ke kata ganti orang kedua formal. Kalau tadi kita sudah bicarakan du itu adalah kata ganti orang kedua informal yang artinya du itu kamu. Nah, sekarang sie itu adalah Anda seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ada sie. Biasanya di kalimat wo wohnen Sie, di mana Anda tinggal. Wo wohnen Sie, Frau Koch. Dan mohon diperhatikan di sini, Z-nya itu, S-nya itu harus besar meskipun dia ada di tengah kalimat. Jadi tetap harus ditulis dengan huruf besar, S-nya saja. Dan kemudian ini ada Frau Koch. Nah, sapaan nama yang dipakai untuk bentuk formal adalah dengan menggunakan Familienname atau nama keluarga atau bisa dibilang mungkin marga. Jangan kita gunakan nama panggilan atau nama depan karena ini untuk formal. Beda lagi dengan du tadi. Nah, contoh kalimatnya misalnya Wo wohnen Sie, Frau Koch? Di mana Anda tinggal, Ibu Koch? Nama keluarganya Koch. Bisa bernama Maria Koch mungkin atau misalnya Christine Koch, apapun itu. Nah, sekarang untuk bentuk kalimat contoh kalimat untuk Z bentuk
plural. Nah, ini Z-nya tidak berubah, tetap sama. Baik singular maupun plural tetap menggunakan kata Z. Tidak ada yang beda. Begitu pula dengan bentuk kalimatnya, misalnya di sini Hallo Herr und Frau Koch. Jadi situ ada suami istri Herr dan Frau Koch, bapak dan ibu Koch. Kita tanya, wo wohnen Sie? Di mana Anda tinggal? Meskipun ini berdua tetap kita sama wo wohnen Sie, tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita ke kata ganti orang bentuk ketiga. Dia kalau dalam bahasa Indonesia menunjukkan orang ketiga, tunggal. Dia ada di sini dalam bahasa Jerman itu dibedakan dengan gender atau jenis kelamin. Begitu juga samalah dengan bahasa Inggris, misalnya ada she dan he. Dalam bahasa Jerman pun ada er dan sie. Er itu untuk maskulin atau pria, laki-laki. Dan sie itu kata ganti orang ketiga untuk menunjukkan perempuan, sie. Dan ada satu lagi untuk S. Nah, di sini bisa untuk misalnya das Kind, anak kecil, atau das Mädchen, anak perempuan, atau das Baby, bayi, atau merujuk ke kata benda yang berjenis kelamin neutrum atau neutral dengan berartikel nanti das. Nanti kita akan bahas mengenai artikel-artikel kata benda. Nah, sekarang kita ke RZS, bentuk kata ganti orang ketiga. Contoh kalimatnya misalnya, Das ist Michael. Er kommt aus Deutschland. Itu adalah si Michael. Dia berasal dari Deutschland. Er kommt aus Deutschland. Jadi er di sini merujuk ke si Michael, ke dia. Kemudian untuk sie misalnya di sini ada kalimat das ist Maggie. Ini adalah si Maggie. Sie kommt aus London. Nah, sie di sini adalah merujuk ke merujuk ke si Maggie, menggantikan si Maggie. Kita bisa aja tulis misalnya das ist Maggie. Maggie kommt aus London. Cuman tidak lazim digunakan. Jadi kita gunakan personal pronomen untuk di kalimat keduanya. Nah, sekarang untuk yang S, contohnya seperti yang tadi kita informasikan bahwa S ini bisa merujuk ke kata benda yang berjenis kelamin neutrum. Nah, di sini misalnya ada das ist ein Buch. Itu adalah sebuah buku. Buku di sini adalah das Buch. Das Buch berartikel das, berjenis kelamin neutrum. Maka personal pronomennya menjadi S. S is neu. Buku itu masih baru. Neu itu masih baru. Nah, kemudian kita ke Z. Tadi dia tunggal. Nah, sekarang ke mereka. Kata ganti orang ketiga tapi plural. Jadi Z mereka. Contoh kalimatnya misalnya das ist Michaela und Michael. Ada dua orang namanya si Michaela dan Michael. Das ist Michaela und Michael. Sie wohnen in Frankfurt. Nah, sie di sini adalah merujuk ke Michaela dan Michael. Sie wohnen in Frankfurt. Nah, itu semua personal pronomen yang harus kalian hafalkan karena untuk membuat suatu kalimat dalam bahasa Jerman itu subjek harus ada subjek dan predikat atau verben. Setelah kita bahas barusan contoh-contoh kalimat dan personal pronomennya, bisa kita simpulkan bahwa personal pronomen dalam bahasa Jerman untuk bentuk singular adalah ada ich, saya, du, kamu, itu dia laki-laki, sie adalah dia perempuan, dan s untuk menunjukkan ke hal-hal yang neutrum atau berjenis kelamin neutral. Kemudian untuk yang pluralnya adalah ada di sini kita wir, kami, ihr, kalian, dan
sie, mereka. Itu semuanya personal pronomen yang harus kita hafalkan. Nah, sekian untuk kali ini. Silahkan dibaca lagi bahan yang sudah di-share dan sampai jumpa di video selanjutnya. Auf Wiedersehen.